Halo pemuda, perkenalkan kembali. Nama saya Kendra Laras Rizky Jayati sebagai instruktur kalian dalam pelatihan panduan praktis menyusun proposal kreatif. Pada saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu persiapan menyusun proposal. Submateri yang pertama yaitu konsep dan program proposal. Saat merumuskan konsep proposal, harus diperhatikan aspek kesesuaian visi dan misi antara pembuat proposal dan pihak yang akan ditawarkan proposal tersebut. Konsep juga harus disusun secara komprehensif, padat, dan jelas. Lalu, mengapa konsep semacam ini diperlukan? Sebab pihak yang berkepentingan akan menilai apakah program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi organisasi, perusahaan, atau instansi pembuat proposal. Terkait dengan program, perlu dicari informasi yang memadai tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu sifat proyek dan bagaimana proyek itu dilaksanakan. Yang kedua, waktu pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga yaitu hasil yang diharapkan dan metode pengevaluasiannya. Submateri selanjutnya yaitu tujuan program, kegiatan, atau usaha. Tujuan dari suatu program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan harus dimatangkan terlebih dahulu untuk memudahkan dan mengarahkan atau guideline proses penyusunan proposal dari pembuatan konsep hingga penyelesaian akhirnya. Tujuan program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan harus terbaca dengan jelas di dalam proposal. Jangan sampai pihak lain atau pembaca kalian sulit memahami tujuan tersebut. Lalu, tujuan yang dibuat perlu disesuaikan dengan visi dan misi organisasi atau instansi pembuat proposal. Proposal yang berhasil disetujui oleh pihak yang ditawarkan adalah proposal yang memenuhi kriteria SMART. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan yang ingin diraih harus jelas dan bersifat spesifik. Misalnya, dalam proposal bisnis harus dilengkapi dengan jumlah modal yang dibutuhkan, rencana penggunaan modal, dan proyeksi berapa keuntungan yang akan didapatkan dari bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu measurable atau terukur. Tingkat keberhasilan dari program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan harus bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya, berapa besar potensi keuntungannya. Ketiga yaitu achievable, bisa dicapai. Rencana program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan harus diproyeksikan pencapaian targetnya agar tidak terhenti pada angan-angan belaka saja. Yang keempat yaitu reasonable atau memiliki alasan. Perencanaan program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan harus diperkuat dengan sejumlah alasan yang meyakinkan bahwa hal itu dapat diimplementasikan secara nyata. Kelima yaitu time limited atau batas waktu. Rencana program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga jelas bahwa target yang ingin diraih sesuai dengan waktu yang dibutuhkan demi tercapainya efisiensi. Submateri yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Yang pertama, usahakan bahasa yang digunakan sesuai dengan tata bahasa dan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua,
Jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit, yang hanya menyulitkan pihak lain memahami tujuan dari proposal yang akan diajukan. Yang ketiga, yaitu untuk memperlunak bahasa yang digunakan, biasakan berlatih atau belajar dari proposal-proposal yang sudah ada, yang dianggap paling baik.